Dulu gue kira jenderal dari segala jenderal when it comes to strategi itu Pak SBY, tapi ternyata gue salah, ternyata Pak Jokowi lebih jago. Jadi teman-teman sadar gak sih kalau Pak Jokowi akhir-akhir ini tuh kayak ngeluarin statement tenang, mataharinya cuma satu. Jadi hal tersebut udah dijelaskan di buku 48 Teori Kekuasaan yang mengatakan bahwa jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan. Jadi Gibran ini kan jatuhnya bawahan kan karena wapres. Jadi bagaimana caranya yaitu tidak menghalangi sinarnya Pak Prabowo. Jago sih ini Pak Jokowi karena di sini dia itu bisa tetap mengawasi pergerakan Pak Prabowo tanpa menyebabkan perseteruan di antara dua kubu ya. Dua kubu yang dimaksud di sini itu maksudnya pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi yang bersatu. By the way, buat yang belum pernah baca buku ini, di buku ini tuh pernah dijelaskan bahwa pernah kayak ada pemimpin, ini kisah nyata ya, di Prancis yang kayak menterinya gitu menyiapkan dia tuh pesta, terus rumah di dekor gitu saat ia datang. Pokoknya menunjukkan bahwa ia itu lebih kaya, lebih gemilang. Nah, beberapa waktu kemudian ia ini malah ditangkap. Ini kan Pak Jokowi kan orangnya gitu. Dia diam, jangan dikirain diam. Dia juga manusia punya akal, punya jiwa, punya rasa, punya hati. Jangan dikirain dia diam, tetap bergerak. Mengambil langkah-langkah. Dan yang paling lucunya lagi, lapor ke Komnas HAM. Dia mengatakan, saya dikenakan pasal 9 pasal. Kalau bisa 1000 pasal kena sama kamu, biar sekalian seumur hidup gitu loh. Oh, kalau ada yang 9, ada yang 6, ada yang 7. Loh kok hitung-hitung pasalnya? Ya kalau memang berkaitan, ada irisannya, ada relevansi dengan peristiwa itu, ya dikenakan dong. Bala KSP, kilo Faisal Assegaf ngomong ke jare, apa itu masalah-masalah ini salah Pak Jokowi. Rukanya video deh. Jadi, ini, Pak Jokowi. Oh, bel, kata ini. Demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Walah, kendul. Ngomong koyo katanya kamu itu aktivis nasional. Aktivis nasional kok masalah ke uang sing wis ora jabat. Kalau aktivis itu kritisi yang sudah menjabat kan itu. Pak Jokowi loh saat jabat itu 70% lebih kepercayaan masyarakat itu. Iku pura mbok gatekke pakai indikator enggak kan itu. Pak Jokowi itu merakyat, tegas kepada pihak asing. Oh, ngomong ke Pak Jokowi, nek sing ra percaya ki rombonganmu, ya jangan terus digeneralisir terus kabeh ra seneng. Lah terus nek saiki aku tak ngomong, wong mayoritas Indonesia iki ora seneng karo dapuramu. Waduh terus ngomong seakan-akan kamu itu loh, koyo wong penting, koyo oposisi sing hebat. Oposisi itu karo yang jabat ini wani enggak kamu dengan Prabowo itu, dengan Presiden Prabowo itu. Ayo kan kebijakannya kan juga banyak yang apa itu belum terlaksana dengan baik. Kamu tamu itu dilek ngene gen weruh. Nah, kan itu orang sing enek nang nggon teke iki apa-apa gur Pak Jokowi. Asline kowe iki anyel karo Pak Jokowi apa seneng? Ojo kaya wong pacaran kae kita wanyel padahal asline seneng ngono. Delok Pak Jokowi sing salah, delok Pak Jokowi sing salah. Sekarang itu kritisi Pak Prabowo. Kalau kemarin ada yang belum pas, sekarang dipaskan. Kalau ada kemarin yang belum beres, sekarang dibereskan. Itu Pak Prabowo itu disupport, dikritisi. Jangan apa Jokowi udah nggak jabat loh. Itu model apa cara berpolitikmu itu? Model apa? Itu kan akhirnya nanti menjadi seakan-akan sentimen pribadi, masalah personal bogowo ke kebangsaan loh. Akan kacau. Itu justru malah menurunkan tingkat
kapasitasmu sebagai oposisi atau sebagai kritisi atau sebagai apa mbok dapuramu yang aku ora ngerti sebagai apa kan itu. Cuman kalau koyo ngomong itu Jokowi Jokowi itu 10 tahun lancar-lancar loh. Ini loh Prabowo itu baru setahun dong enek wis demo geden-geden ngene. Matamu yo ora ngetono. Ini harusnya dikritisi. Pasti ada yang enggak pas terhadap sistem pemerintahan ini. Kan gitu. Jokowi malah grudek pendukungnya Jokowi, kamu nanti kejet-kejet malah iso-isone lah. Serang gadek caramu ngono kuwi. Ora gadek. Blas. Piye boleh dokumen ya? Kan gen ora anu terus ngene iki ngono. Oke, Bolo, tetap semangat. Mantap. Yeah. Saya tuh heran ya sama orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Kalau saya pribadi nih ya, mau katanya dibilang Pak Jokowi korupsi lah, Pak Jokowi tidak benar lah. Seandainya korupsi pun ya, ini seandainya ya, buat saya tetap salut sama beliau. Beliau yang korupsi aja, geng yang korupsi katanya, geng Solo korupsi besar-besaran. Bisa loh, pembangunan dari Sabang sampai Merauke itu merata. Harga BBM merata. Mau Pulau Jawa, mau pulau manapun sampai ke Irian sana, itu merata. Bener nggak? Semua yang mangkrak, bangunan-bangunan yang mangkrak dari presiden sebelumnya, itu beliau bangun. Beliau selesaikan. Jalan tol dan sebagainya. Bener nggak? Ya. Tapi yang sebelum-belumnya, jadi ini yang teriak-teriak adalah orang-orang yang tidak bisa ngerampok lebih banyak, ya, dan tidak bisa bergerak, ngerampok lebih banyak, buat dirinya dan golongannya aja, gitu loh. Ya, ini saya bilang, walaupun seandainya, seumpamanya, dibilang geng Solo, Pak Jokowi dan lingkungannya, sekitarnya, katanya korupsi dan sebagainya, ya, saya bilang biarin aja. Yang penting pembangunan merata. Dari sebelum Pak Jokowi tidak ada yang namanya MRT, LRT, ya kan, kereta cepat, WOS itu nggak ada, sehingga membuat Indonesia ini, wow, nggak usah jauh-jauh ya, dulu kita sama Malaysia aja. Aduh, gak ada apa-apanya. Orang-orang Malaysia sana mandang kita orang Indonesia ini kayak babu, ya. Iya betul. Kayak babu, bukan lagi ART, babu katanya. Mereka tuh nginjek-nginjek banget. Tidak menghargai orang Indonesia. Tapi sejak Pak Jokowi, gak ada yang berani kita dihargain. Indonesia terkenal. Gak cuma Bali, dulu tuh terkenal cuma Bali. Sekarang Indonesia, sejak Pak Jokowi Indonesia dikenal, ya. Jadi kalian yang teriak-teriak menjelekan Pak Jokowi, buka mata kalian nih, mata itu untuk melihat, kuping itu untuk mendengar, seluruh panca indera kita untuk bisa merasakan. Ya teman-teman, betul sekali ya, Pak Jokowi ini pandai bersiasat dalam hal politik. Dia pandai dan cakap bersiasat agar tidak jatuh pada konfrontasi yang tidak produktif. Dalam hal kinerja juga Pak Jokowi pandai bersiasat. Jika dulu orang mau digusur, mau dibangun proyek pemerintah, ganti rugi, ya istilahnya. Era Pak Jokowi ganti untung, sehingga orang malah berharap lahannya kena proyek pemerintahan agar memperoleh ganti untung. Nah, inilah konsep dibolak-balik konsepnya sama Pak Jokowi. Gimana lah biar proyek-proyek itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau nggak kayak gitu, wah, nggak jadi-jadi tol, nggak jadi-jadi kereta cepat. Asal ada yang macet karena permasalahan di lapangan, nggak dibereskan, nggak dicarikan solusi. Kan ini yang membuat banyak presiden ke presiden, ya, pemerintah ke pemerintah, banyak proyeknya nggak jalan. Tapi era Pak Jokowi yang mangkrak-mangkrak pun bisa selesai. Ini butuh orang-orang yang tekun, gigih, persisten seperti
Pak Jokowi, berkepala dingin ya teman-teman. Solusinya solusi oriented ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.